hari Senin nih, hari Minggu. Yang lain online. Besok kali di daan kadang masih rendah. Besok dia sore. Nah, kita mulai. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang babu majaa, bab apa yang datang. Anna sababa kufri bani Adam, bahwa sebab kekafiran anak cucu Adam, wa tarkihim dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka, huwal guluwu, yaitu al-guluwu, berlebih-lebihan fis-solihin, terhadap orang-orang soleh. Ya, sebab kekafiran Bani Adam, dan mereka meninggalkan agama mereka sebab berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dalilnya dibaca, coba. Baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. An-Nisa ayat 121. Ya. Wa qaulullah azza wa jalla, dan firman Allah yang maha mulia, maha perkasa, wajal, dan maha agung. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, la taghlu, jangan kamu melampaui batas, berlebihan, fi dinikum, di dalam agamamu. Nah, itu yang diambil dalilnya itu. Tadi judulnya apa ya? Sebab kekufuran Bani Adam, dan mereka meninggalkan agamanya karena berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, di sini kan yang disuruh adalah orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi berlebih-lebihan terhadap Uzair. Ya. Mereka menganggap Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Nah, itulah sebabnya mereka meninggalkan agama mereka yang hak. Sedangkan Nabi Isa sendiri tidak pernah memberikan keterangan tentang hal itu, ya. Mereka al-gulu, melampaui batas, terlalu mengagungkan dengan ucapan, dan mereka meyakini yang melampaui batas apa yang Allah perintahkan. Itu. Jadi kita beragama nggak boleh berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ya, kita menghormati orang-orang soleh sekedar ukurannya, gitu ya. Misalkan Nabi Muhammad SAW katakan saya adalah hamba Allah, ya sudah kita tetapkan dia adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Nah, kalau kita katakan Tuhan, nama kita sudah melampaui batas, ya. Nah, banyak umat ini berlebihan. Tuh. Kalau bacanya yang pakai Sayyidina Muhammad, enggak, kalau Sayyidina kan artinya pemimpin kami. Kalau
Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sayyidina, pemimpin kita umat Islam. Nah, yang jadi pertanyaan penyebutannya, boleh gak nyebut pakai Sayyidina? Sayyidina Muhammad kan ada yang begitu. Iya, persoalannya boleh gak nyebut pakai lafaz Sayyidina? Boleh di luar sholat. Iya, kalau baca tahiyat, sholawat di dalam sholat nggak ada Sayyidina. Di hadis-hadis nggak ada lafaz Sayyidina. Ya Allah dalam sholat. Iya. Doa-doa yang sudah ditentukan oleh Nabi nggak boleh dirubah-ubah. Itu kaidahnya. Nah, jadi kita nggak boleh ya berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nanti gulu. Bukan puluh. Gulu. Coba dibaca dalil berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu kan ya? Wa qaulillah. Wa qalu la nazarunna Nah, baca tanggut ini ayat Al-Quran. Hah? Baca tanggut dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tazarunna Alihatakum. wa la tazarunna Wadau. Waddau wa la Suwa'an. wa la yaghutsa wa ba'u Wa ya'uqa. Wa ya'uqa wa nasra. Ya. Wa nasra. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nas. Nuh ayat 23. Itu Wat apa sih Pak? Pak Ustaz, Wat. Wat. Ya, Wat. Wadda. Oh. Ya. Wafi Sahih, dan dalam kitab Sahih maksudnya Bukhari, Iya. Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, fi qaulillah ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu, dan mereka berkata, la tadarunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Ini pengikutnya, dan maksudnya kaum Nabi itu yang mengingkar, yang tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, wala tadarunna, dan jangan pula tinggalkan Wadda. Berarti apa itu? Wadda ini nama orang-orang soleh. Orang soleh. Wala suwa'an, suwa ini nama orang soleh. Wala yagusa, dan tidak pula yagus. Wa ya'uqa, wa nasra. Itu Yagut siapa itu? nama orang soleh. Nama orang. Ya'uk juga nama orang. Iya. Nasr juga nama orang. Iya. Nah, Oh, nama-nama. qala Nabi bersabda, atau Ibnu Abbas ini, hazihi, ini asma'u rijalin sholihin min qauminu. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka binasa, maksudnya mati, awhas syaitanu ila qaumihim, setan membisikkan ila qaumihim, kepada kaum mereka, an insabu ila majalisihim,
Insobu diartikan apa di situ? Insobu. Dirikan katung-katung. Insobu tegakkan ya asalnya. Tidaklah kalian tegakkan kepada majelis-majelis mereka. Allati yang kanu mereka biasa ya jelisuna fiha. Mereka biasa duduk di sana. Ansoban ini asnaman musawwaratan ala suwarihim, berhala-berhala. Mereka duduk di sana membangun berhala berhala. Wasammauha bi asma'ihim. Lalu mereka menamainya dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu mereka berbuat. Walam tu'bad, tapi tidak dibadahi. Hatta idza halaka ulaik, sampai apabila mereka telah mati, wanasyal ilmu, dan ilmu itu dilupakan, wanasyal ilmu dan ilmu itu dilupakan, ubidat, maka diibadahi. Qala Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim berkata, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak satu orang dari kaum salaf, lamma matu, tatkala mereka mati, akifu ala kuburihim, mereka beriktikaf, berdiam diri di atas kuburan-kuburan mereka. Summa sawwaru, kemudian mereka menggambar sama silahum, gambar-gambar mereka. Summa tola alaihimul amadu, kemudian panjang masa, fa'abaduhum, lalu mereka menyembahnya. Nah, ini awal mulai terjadi kesyirikan. Rasul pertama tadi Nabi Nuh kan. Nah, Dari Nabi Nuh. ya ini, ini awal mula adanya penyembahan berhala. Ya begini ceritanya. Tuh, pertama ada orang soleh mati, ya kan? Setan bisik gitu. Bangun dia tuh apa namanya? Majelis tempat duduk mereka. Yang mereka biasa duduk, yang di sana ada apa namanya? Ansoban itu, berhala. Kemudian dibikin patung deh, orang soleh itu bahasa kita, lu pada mati, udah bikin patung deh, gitu. Buat apa ya, kalau kita mengenang. Iya, bahasanya mengenang deh gitu deh. Kemudian patung-patung itu dinamai dengan nama masing-masing. Kayak dilakukan. Tapi belum diibadahi karena mereka tahu. Ya, hanya orang soleh yang hidup pada masa itu tahu. Ya, hanya orang soleh, bukan Tuhan. Nah, tatkala generasi udah habis, ya kan? Mereka nggak tahu kan? Dilupakanlah ilmu, tersebar kebodohan, lalu mereka disembah. Itu. Kemudian Qayyim berkata, tatkala mereka mati, mereka berdiam diri di atas kuburan mereka tuh, ya, pertama tuh. Terus dibikin gambar-gambar sama panjang masa ya berlalu, lalu mereka menyembahnya. Nah, ini sebagai contoh apa namanya, berlebih-lebihan terhadap orang soleh sehingga bisa menjadikan orang-orang soleh itu sebagai Tuhan.
Nah itu nggak boleh kita gulu terhadap orang-orang soleh. Ini contoh gulu terhadap orang-orang soleh. Ya, makanya kan tuh misalkan ini maaf ya tentang pawai obor. Masa sekarang tahu pawai obor hanyalah apa namanya semacam budaya, gitu. Ya kan? Orang beranggapan seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat, simbol api itu simbol majusi. Ya khawatir kan ada pesan di dalamnya itu. Apa namanya? Dengan pawai obor itu, ya sama artinya itu menyebarkan apa namanya? Peribadatan orang-orang majusi. Ya. Ya itu kan apa namanya perlu apa namanya menjaga ya kan supaya generasi berikutnya itu nggak sampai salah paham. Dulu waktu itu kan jadi perdebatan itu di masjid Al-Bukhari itu anak-anak muda. Iya sekarang bisa diterangkan seperti itu, dibedakan, ya kan? Berhati-hati. Ya. Nanti generasi berikutnya yang nggak tahu, kemudian dilestarikan. Tuh. Ya. Itu satu contoh. Kemudian Maulid Nabi. Maulid Nabi di daerah mana itu, Jawa Tengah itu? Rebutan. Apa ya? Kayak macam karnaval. Nabi digambarkan seperti apa itu? Yang kayak manusia, sosok manusia mukanya bercahaya, terus kayak ada sayap, ya kan? Terus mobil berikutnya gambar setan, patung setan. Tuh, Maulid Nabi. Coba. Itu budaya yang dilestarikan itu ya. Sedikit demi sedikit itu akan tercampur yang hak dengan yang batil. Itu kerjaan capek. Ya sudah Nasrani, Yahudi Nasrani. Mereka yang merusak itu kan. Di setan itu sumber utamanya itu kan. Itu. Nanti kamu yang nggak ngerti berlebihan lagi nanti kan. Banyak contoh. Misalnya waktu itu apa itu bang? Habis apa itu? KA yang peristiwa apa? Juruan. Iya. Lilin. Iya. Pasang apa itu ini? Tuh. Ternyata itu cara penyembahan orang-orang pada masa Romawi. Nah, jadi kembali kepada persoalan, ya, maka itu kita jadi seorang muslim mesti berilmu. Ya, masih berilmu. Jangan ikut-ikutan tanpa mengetahui ilmunya. Ini kan turun temurun sampai ke bawah. Yang di bawah mengatakan apa? Ini sudah menjadi tradisi bahasa kita. Sudah menjadi tradisi nenek. Oh ya. Bahaya. Ini sebagai contoh. Jadi berlebihan terhadap orang-orang soleh adalah sebab apa namanya bagi peribadatan mereka itu selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah.
dan mereka meninggalkan agamanya semuanya. Nah, kemudian jadi perhatian juga dari gambar-gambar, ya kan? Menggantung gambar-gambar, ya. Foto misalkan contoh, foto sudah meninggal, kemudian orang yang tidak mengerti itu dia minta berdoa kepada yang ada di dalam foto, ya kan? Ini juga termasuk kesirikan, ya. Berhati-hati. Kalau ada orang soleh mati, ya yang penting ya kita doain. Bukannya kita ke kuburan kemudian menyembah mereka. Ya bagaimana sih menyembah mereka itu? Minta doa sama mayit. Nah, itu penyembahan orang terhadap orang yang ada di dalam kubur tuh, minta doa. Kan banyak terjadi kan itu kan. Bahkan kalau ke kuburan-kuburan tuh malah disuruh sama apa itu? Kuncen ya. Itu dulu apa namanya? Minta doa dulu sama wali, nyuruh syirik. Nah itu. Nah itu bisa dipahami ini ya. Iya. Kemudian sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama. Nanti kan di akhir zaman itu ilmu itu diangkat. Maksudnya orang-orang yang berilmu, ulama-ulama itu diwafatkan sama Allah sehingga marak bodohan. Punya agama. Cucu-cucu, buyut kalau ngalamin kesianan. Cucu-cucu. Iya, buyut gitu. Anak turunan kita, cucu turunan kalau ngalamin kesianan nih. Iya, tapi insya Allah kalau yang namanya orang beriman nggak merasakan tuh nanti hari kiamat. Orang beriman itu nanti diwafatin sama Allah semuanya itu melalui hembusan angin itu. Jadi yang merasakan hari kiamat orang-orang kafir, orang-orang munafik. Iya. Oh gitu ya? Yes. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur siapa yang mau tuh? Iya, tapi orang banyak yang pengen minta panjang umur ya. Usia 100 tahun aja udah kepayahan. Ya, Bu Pina ya. Iya. Ini jadi awal mula terjadinya penyembahan berhala pada masa Nabi Nuh. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latut uruni kama rotin nasoro pernah Maryama innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayat
Al-Bukhari dan Muslim. Muslim ya. Dan Rasulullah bersabda, Udah. Sebesar lagi. Hamba. Rasulullah. Ini tamu. Udah. Enggak Wa'an Umar radhiyallahu ta'ala. Dan dari Umar semoga berdia anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni, jangan kamu melampaui batas. Kama adrotin nasara, bagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas terhadap Ibnu Maryam, anak Maryam. Innama, hanyalah anak abdun, aku ini seorang hamba. Aku maka katakanlah Abdullah, hamba Allah wa rasuluh, dan utusannya. Akhrajahu, keduanya telah mengeluarkan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menerangkan Nabi memberi nasihat kepada umat, ya, jangan melampaui batas terhadap uyani dalam hal memuji dan dusta, sebagaimana orang Nasrani telah melampaui batas terhadap Isa alaihissalam, sehingga mereka mengaku bahwa Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Nah itu. Kemudian Nabi berkata, katakanlah Abdullah, saya ini adalah hamba Allah wa Rasul dan Rasulnya, ya. Itu. Jadi kita memberikan pujian kepada orang sesuai dengan kapasitasnya, ya. Jangan berlebihan. Berlebihan dalam agama nggak boleh. Ada tuh apa? Podosis. Iya, podosis kan berlebihan. Ada. Iya. Nah jadi itu ya. Kali-kali akan obat. Jadi kan agama sudah memberikan batasan-batasan, maka kita jangan melampaui batas. Ada juga apa namanya sahabat, misalnya sebagai contoh ya, memandang kecil ibadahnya Nabi. Tidak dia orang sahabat datang ke Nabi, saya nggak menikah, sibukkan diri dengan urusan ibadah. Ya. Kemudian yang satu lagi, saya selalu sholat malam suntuk, nggak tidur. Ya, begitu. Kemudian saya puasa terus menerus. Nah, ya, puasa terus menerus. Nah, sehingga tiga orang ini memandang rendah ibadahnya Nabi. Kalau begitu saya di mana nanti surganya? Iya. Kata Nabi, saya lebih takwa daripada kalian. Tapi saya puasa, saya juga berbuka. Saya juga menikah. Kemudian saya juga sholat malam, dan saya juga tidur. Nah itu. Jadi ya itu. Dari situ kita bisa ambil pelajaran. Kita dalam beribadah juga jangan berlebihan. So, yang sedang-sedang aja. Takutnya apa yang namanya? Ini agak keluar ya dari pembahasan ini. Takutnya tuh namanya manusia itu punya sifat bosan. Ya. Wah, lagi semangatnya iya gitu. Pas ada masa yang jenuh, tuh bisa begini. Jangan santai aja gitu maksudnya. Jangan terlalu lari gitu ya kan. Atur energi, ya kan. Karena kamu pasti akan bosan, dan Allah tidak akan bosan untuk memberikan ganjaran. Bersedang-sedang dalam urusan ibadah, ya. So, cukup ya, sampai sini dulu ya. Bagus ya.
kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Belum. Masih ada lagi Bapak. Kedua, Dua lagi benar. Maaf. baru deh udah baru bak. Ya, sekarang gitu nih. 20. Faqala dan berkata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal guluwa. Jauhilah al-gulu, berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu. Hanyalah telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan. Memuji orang biasa aja. Sampai aja. Kemudian wali Muslim dan bagi Muslim an Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, halakal mutanatti'un qala hasalasan. Nabi mengatakan 3 kali halakal mutanatti'un. Al mutanatti'un itu al muta'ammikun, yang berdalam-dalam fi syai' min kalam. Dalam-dalam itu maksudnya berlebihan dalam omongan. Ya, dan suka lebay deh kalau ngomong deh. Ya. Wa ibadah, dan dalam urusan ibadah. Ya. Tadi saya sudah sampaikan contoh itu. Ya. Nggak boleh, biasa aja. Ya kan? Karena itu adalah sumber kebinasaan. Usin tuh. Kalau cukup ya di sini ya. Iya. Baiklah, di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.